Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muslim Asidiki dari mahasiswa Universitas Cyber Asia, kelas MJ 502. Di sini saya akan mempresentasikan tugas terstruktur dari mata kuliah Hukum Bisnis. Izin saya screen terlebih dahulu. Presentasi jawaban tugas terstruktur semester ganjil tahun ajaran 2024-2025 mata kuliah Hukum Bisnis kelas MJ 502. Prodi Manajemen dengan nama mahasiswa Muslim Asidiki dengan nomor NIM 210201010089 dengan dosen Bapak Joko Suharyanto SEMM CPOD. Nomor satu, aspek kontrak kerjasama. Hukum tidak hanya berlaku untuk bisnis saja. Hukum memang akan selalu dilibatkan di bidang apa saja. Keberadaan hukum ini tentu saja tidak lain agar segala sesuatu bisa berjalan menurut aturan yang berlaku dan tidak menimbulkan masalah. Aspek hukum dalam bisnis sendiri adalah kaidah yang tugasnya mengatur segala hal tentang tata cara pelaksanaan dalam aktivitas keuangan, perdagangan, dan industri yang berkaitan dengan pertukaran barang dan uang, produksi maupun jasa atau layanan. Sama seperti halnya di bidang lain. Seperti kegiatan bisnis atau usaha pasti memerlukan hukum sebagai salah satu pelindung sekaligus menegakkan keadilan. Hukum memiliki sifat yang mengikat, bisa membuat siapa saja akan merasa bertanggung jawab dan menjadi takut bila melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Tanpa keberadaan hukum ini, maka segala hal bisa menjadi kacau dan tidak bisa berjalan dengan efektif. Dalam kasus ini terdapat dua aspek penting yang diperhatikan dalam kontrak kerjasama bisnis, aspek kontrak dan aspek kebebasan berkontrak. Aspek kontrak ini merupakan sebuah perjanjian yang juga dijadikan sebagai sumber hukum utama. Nantinya semua pihak yang terlibat akan tunduk dan patuh terhadap perjanjian yang telah disepakati, baik dari kerjasama bisnis, kerjasama antar perusahaan maupun yang lainnya. Aspek kebebasan berkontrak. Di dalam aspek ini, isi perjanjian yang dibuat bisa bebas sesuai dengan kesepakatan dari semua pihak yang diajak bekerja sama. Nomor dua, peraturan hukum sengketa kontrak di Indonesia. Permasalahan atau sengketa sering terjadi di kehidupan bermasyarakat. Permasalahan atau sengketa biasanya banyak terjadi pada berbagai lini kegiatan ekonomi dan bisnis. Peraturan hukum di Indonesia yang mengatur sengketa kontrak adalah ada pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa kontrak melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Selain itu, ketentuan hukum kontrak juga diatur dalam KUH Perdata. Ketentuan hukum kontrak di Indonesia antara lain Pasal 1338 ayat 1. KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Kemudian ada pasal 1338, 1339 ayat ayat 3. Perdata menyatakan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan itikat yang baik. Kemudian ada pasal 1339. KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian harus sesuai dengan sifat kepatuhan, kebiasaan, dan undang-undang. Dan ada pasal 1347. KUH Perdata mengatur hal-hal yang dapat dimasukkan secara diam-diam dalam kontrak. Nomor tiga, penyusunan kontrak kerjasama. Penyusunan kontrak kerjasama yang dapat mencegah sengketa hukum ialah dengan menggunakan penyusunan kontrak kerjasama yang efektif. Penyusunan kontrak yang efektif merupakan kunci yang menciptakan hubungan bisnis yang jelas, terstruktur, dan terlindungi secara hukum. Kontrak yang disusun dengan baik dapat meminimaliskan risiko sengketa, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta memberikan kejelasan tentang hak dan kewajiban setiap pihak. Berikut ada beberapa langkah penting dalam penyusunan kontrak yang efektif.
Yang pertama, tentukan tujuan dan ruang lingkup kontrak. Sebelum memulai penyusunan kontrak, penting untuk mendefinisikan dengan jelas tujuan dan ruang lingkup perjanjian. Kedua belah pihak harus sepakat mengenai apa yang ingin dicapai dengan kontrak tersebut. Apakah itu berkaitan dengan penjualan barang, penyediaan jasa, kemitraan, atau hal lainnya. Menyusun ruang lingkup yang jelas akan membantu menghindari kebingungan dan memastikan bahwa semua aspek yang relevan tercakup dalam kontrak. Yang kedua, gunakan bahasa yang jelas. Penyusunan kontrak yang efektif harus menggunakan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh semua pihak. Hindari penggunaan bahasa yang ambigu atau terlalu teknis, kecuali jika benar-benar diperlukan. Kontrak yang sulit dipahami bisa menimbulkan kebingungan dan kesalahpahaman di kemudian hari. Setiap klausal harus disusun dengan cermat agar tidak ada ketidakjelasan mengenai hak, kewajiban, atau tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Ketiga, rincikan hak dan kewajiban setiap pihak. Salah satu tujuan utama kontrak adalah untuk menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu, penting untuk merinci dengan jelas apa yang diharapkan dari setiap pihak dalam kontrak tersebut. Misalnya dalam kontrak jual beli, pihak pihak penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang dijanjikan sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, sedangkan pihak pembeli wajib membayar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Nomor 4, tentukan jangka waktu. Setiap kontrak harus mencantumkan waktu yang jelas mengenai pelaksanaan kesepakatan kontrak ini, mencakup tanggal waktu untuk menyelesaikan kewajiban, serta waktu mulai dan berakhirnya kontrak. Jangka waktu yang jelas membantu setiap pihak mengetahui kapan mereka harus melaksanakan kewajiban mereka dan kapan kontrak tersebut akan berakhir. Ketidakjelasan mengenai waktu bisa menjadi sumber sengketa jika salah satu pihak merasa kontrak tidak dilaksanakan sesuai jadwal. Nomor 5, perhitungkan penyelesaian kontrak. Meskipun diharapkan kontrak berjalan tanpa masalah, ada kemungkinan timbul perselisihan antara pihak satu dengan pihak lain yang lainnya. Oleh karena itu, penyusunan kontrak yang efektif harus mencakup klausal yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa. Hal ini bisa berupa mediasi, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan, tergantung pada preferensi dan kesepakatan bersama. Ketentuan penyelesaian sengketa yang jelas akan memudahkan proses penyelesaian jika masalah muncul di kemudian hari. Sewaktu-waktu terjadi kesalahan pada perjanjian kedua belah pihak kontrak. Kemudian ada nomor 6, perhatikan ketentuan penyelesaian kontrak. Penting untuk menetapkan secara rinci ketentuan pembayaran dalam kontrak, termasuk jumlah yang harus dibayar, cara pembayaran, dan tenggat waktu pembayaran. Selain itu, pastikan untuk menyertakan sanksi yang berlaku jika ada pihak yang gagal memenuhi kewajiban. Misalnya, jika pembayaran tidak dilakukan tepat waktu, dapat dikenakan denda atau bunga keterlambatan. Menyusun ketentuan ini secara jelas dan adil akan mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran kontrak. Ketujuh, dokumentasikan dan tanda tangani secara sah. Setelah kontrak disusun dan disepakati oleh kedua belah pihak, pastikan bahwa kontrak tersebut didokumentasikan dengan baik dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara sah. Tanda tangan ini menunjukkan bahwa semua pihak menyetujui isi kontrak dan bersedia untuk mematuhinya. Selain itu, pastikan bahwa setiap pihak memiliki salinan kontrak yang ditandatangani untuk referensi di kemudian hari. Nomor 8, konsultasi dengan penasihat kontrak. Untuk memastikan bahwa kontrak yang disusun sah secara hukum, agar tidak merugikan pihak manapun, sangat disarankan untuk bisa berkonsultasi dengan penasihat hukum atau pengacara. Penasihat hukum dapat membantu mengevaluasi klausal-klausal yang ada dalam kontrak dan memberikan saran jika ada bagian yang perlu diperbaiki atau diperjelas lebih lanjut. Terima kasih. Mungkin itu beberapa presentasi jawaban dari tugas terstruktur dalam mata kuliah hukum bisnis ini. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.